Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Erik dan Raisa. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Andri Bramantyo yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Hendrikus Fanani Santibi dan Bapak almarhum Bapak Karansing hendak mengantar Alfotus Erik Saresa dan Rahel Raisa Tania memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Kedua keluarga besar calon mempelai, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini, kedua calon mempelai datang ke tempat ini untuk memohon agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Erik dan Raisa, ya, jujur ini saya baru ketemu sama pengantinnya itu ya hari ini sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya saya kenal Erik, nggak kenal Erik sebenarnya. Saya kenal lewat WA aja karena Erik menghubungi saya ya. Apalagi sama Raisa ya. Saya kira tadi Raisa itu mau nikah sama Hamis Daud, ternyatanya sama yang namanya Erik ya. Raisa dan juga Erik, kalian sudah berpacaran berapa tahun? 5 tahun, cukup ya 5 tahun untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Dan 5 tahun itu kalian jalani dengan senang, bahagia, campur aduk, sehingga kalian sekarang memutuskan untuk menikah ya. Rick, perasaan kamu sekarang apa? Senang ya, senang dan deg-degan sedikit katanya ya. Tapi kamu gak punya perasaan sedih? Sedih? Kenapa kamu sedih? Keluar dari rumah kamu sedih? Pergi dari orang tua kamu sedih? Kamu sudah mempersiapkan tempat tinggal berarti? Oh belum juga ya, berarti gak usah sedih tuh. Masih diterima sama orang tua. Hah? Sedih ya meninggalin keluarga ya? Sedih ya? Apalagi kesedihanmu? Itu aja, iya. Rick, kamu gak sedih masa mudamu hilang? Tuh dia ketawa kenceng sekarang. Kamu sedih gak masa mudamu hilang? Udah cukup ya. Kamu umur berapa sih? Oh 27. Udah cukup ya? Tenang 27, saya aja 37 aja masih sendiri. Ya. Ya. 27 jadi sudah kenyang ya. Tapi sedih gak kamu kehilangan masa mudamu? Sekarang kamu sudah hari ini nih ya, hari ini ya. Belum sekarang belum jadi suami istri ya. Nanti bentar lagi ya, ketika janjinya udah diucapkan ya. Kalau sekarang belum ya. Kamu masih memikirkan nggak? Aduh, saya udah nggak sendiri lagi nanti. Saya udah punya istri lagi. Masa waktu bebas saya, masa muda saya, aduh, saya terkekang nggak sih? Kamu berpikir ke situ nggak? Berpikir tetapi hanya sedikit ya. Berpikir tapi sedikit. Tapi kamu tersiksa atau enggak? Raisa, kakinya Erik jangan diinjak ya. Oh enggak ya. Ya. Rick, berarti kamu siap dengan kehidupan barumu ini berarti? Siap ya? Siap ya. Raisa, kamu siap menjadi istri dari pasanganmu ini? Siap. Suka dan duka? Dalam suka dan duka kamu siap? Siap. 5 tahun sudah cukup buat mengenal kalian, saling mengenal? Oh, pas menikah lebih mengenal lagi ya.
Saya sih yakin Raisa seneng-seneng aja ya. Karena Rik, tulang punggungnya itu kamu sebenarnya. Ya. Jadi pakai prinsip kan ya Raisa nanti ya. Ya. Uangmu ya uangmu ya. Ya kan ya? Uang suami ya uang siapa? Uang kamu. Ya, benar ya. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya juga suami ya. Ya kan ya? Suami, ya kan ya? Saya punya singkatan yang baik, yang bagus buat kamu Raisa. SUAMI. Semua uang adalah milik istri. Tetapi ada yang lebih bagus lagi. Apa yang mau saya katakan ke kamu? Semua urusan adalah milik istri. Apa yang menjadi urusan dia adalah juga menjadi apa yang menjadi urusanmu. Apa yang menjadi perjuangan dia adalah juga menjadi perjuanganmu. Apa yang menjadi cita-cita dia adalah juga menjadi perjuanganmu. Paham ya? Ya. Nah, Rick, mau tidak mau, suka tidak suka, sebentar lagi kamu akan meninggalkan masa mudamu. Kamu akan memperoleh satu gelar menjadi seorang suami. Ya. Ya, berharap pada Tuhan nanti ke depannya kamu juga akan statusnya berubah lagi. Ya, menjadi seorang ayah, ya. Tapi apa yang harus kamu renungkan adalah bukan saja ketika kamu harus meninggalkan masa mudamu. Pertama-tama yang kamu sadari adalah membangun keluarga itu sendiri. Dalam membangun keluarga, dua orang dipersatukan dalam sebuah persekutuan, suami dan juga istri. Tetapi bukan saja dipanggil ke dalam sebuah persekutuan suami dan istri, tetapi adalah bagaimana kamu sungguh merenungkan perananmu sebagai seorang suami. Dan Raisa, kamu merenungkan perananmu sebagai seorang istri, di mana kalian berdua dipanggil untuk bersama-sama membangun keluarga itu, di mana kalian bersama-sama dipanggil untuk menjalani bahtera rumah tangga itu. Ya, dalam bacaan pertama tadi berbicara tentang apa, Rik? Bacaan pertama, oh dia baca ketahuan banget bukan dia yang bikin ini ya. Harusnya kalau pengantin itu harusnya dia udah tahu apa yang diketik sama kamu, tapi saya yakin bukan kamu ini yang ketik ya. Bicara tentang apa, Rik? Memperoleh karunia-karunia utama. Bahasanya jelimet ya, padahal bicara tentang kasih sebenarnya ya. Iya, simpel aja ya, bicara tentang kasih itu sendiri ya. Nah, bagaimana kamu menghayati kasih itu? Rick, kamu bisa mengenal jatuh cinta dan kamu memutuskan untuk hidup berkeluarga dengan Raisa itu karena apa? Karena kasih itu sendiri ya. Tidak mungkin kamu bisa lebih mengenal dia dan memutuskan saat ini kamu untuk menikah kalau bukan karena kasih itu ya. Kasih yang tiba-tiba mungkin pada awalnya adalah muncul dalam gejolak dalam dirimu, dalam hatimu, dalam perasaanmu. Kasih itu lama-lama tumbuh menjadi sebuah yang terus-menerus kamu tanam, kamu pupuk sampai akhirnya tumbuh di dalam diri dan hatimu. Dan itulah yang menjadi dasar kasih di antara kalian berdua. Ya, Raisa, dalam kitab suci dikatakan, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tidak boleh. Dengan kata lain, alasannya adalah bahwa kamu harus setia sampai maut yang memisahkan kalian berdua. Ya, maka Erik dan juga Raisa, Romo hanya ingin pesan kepada kalian, ketika kamu menyadari cintamu, kasihmu yang sudah kamu bangun dan ingin kamu nyatakan pada saat ini, itulah yang menjadi peganganmu dalam perjalanan rumah tangga kalian ke depannya. Apapun yang akan terjadi, kalian berdua yang memutuskan. Nah, Erik dan Raisa, satu pertanyaan untuk kalian. Untuk merayakan perkawinanmu ini, kamu hanya berdua atau hanya Erik sendiri atau Raisa sendiri atau keluarga besar kalian yang bersama-sama menentukan, mempersiapkan? Dua keluarga besar, keluargamu, keluarga Raisa, semua ikut mempersiapkan sehingga terjadi pada hari ini.
Itu kamu membangun perhidup perkawinan, mempersiapkan, berarti kamu memerlukan banyak orang. Begitu kan ya? Nah sekarang Raisa, Erik, kalau membangun perkawinan membutuhkan banyak orang, sebaliknya menghancurkan hidup keluarga atau perkawinan itu bisa atau tidak ditentukan oleh kalian seorang diri. Bisa ya. Jadi kamu tahu bedanya. Ketika kamu mempersiapkan membangun perkawinan ini, kamu harus melibatkan banyak orang. Tetapi ketika kamu menghancurkan perkawinanmu, kamu sendiri pun bisa, tidak perlu banyak orang. Ya, itu berarti adalah kembali kepada dirimu masing-masing. Ya, dan itu yang akan kalian jalani nanti. Kalian masing-masing yang akan menjadi penentu bertahan atau tidaknya rumah tangga kalian. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan saudara-saudaramu, tetapi kamu berdua masing-masing pribadi. Ya. Nah, Raisa dan Erik, terakhir saya mau berpesan. Bangunlah hidup perkawinanmu dalam setiap perbedaan. Ya, karena menerima perbedaan pasangan itu adalah sebuah kelebihan yang justru membuatmu mampu untuk bertahan. Ketika kamu menerima segala apa yang menjadi kekurangan pasanganmu dan kamu menerima itu sebagai sebuah kelebihan, justru itu yang membuat rumah tanggamu mampu untuk bertahan. Belajarlah pada sepasang sepatu, ya. Belajar pada sepasang sepatu. Sepatu itu adalah berfungsi sama untuk melangkah, untuk berjalan. Tetapi kamu ketika melihat sepatu kanan dan kiri itu bentuknya berbeda, ya, pasti akan ada perbedaan. Tetapi fungsinya adalah sama. Bahwa sepatu itu adalah dipakai untuk berjalan, untuk mencapai tujuan, ya. Maka Erik dan juga Raisa, punyalah prinsip bagaimana kamu sama-sama mencapai tujuanmu itu sendiri. Bersama-sama kalian membangun keluarga kalian masing-masing. Dan satu hal lagi, kalian harus siap untuk sakit. Sakit di sini itu bukan sakit secara fisik, ya, tetapi juga adalah sakit secara perasaan, sakit segala apa yang mungkin di tengah jalan akan kamu alami. Karena sakit itu kamu merasa semakin dibentuk dan dikuatkan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan kamu harus siap untuk sakit? Belajar pada bambu, ya. Kamu lihat bambu fungsinya itu banyak, ya. Kalau di desa-desa bambu itu untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, ya. Kalau kamu lihat di toko-toko anyaman, bambu itu sesuatu yang sangat menarik ketika dia sudah menjadi perabot, ya. Pernah lihat ya, bambu itu kan indah ya. Tetapi kamu tahu bahwa bambu itu menjadi seperti itu, berfungsi seperti itu, dia mengalami juga yang namanya dipotong, dibelah, dan siap hancur. Paham ya maksud saya ya? Jadi ketika kamu merasa kamu sakit, kamu merasa gagal, tetapi disitulah tetaplah menjadi seperti sebatang bambu. Meskipun dia dipotong, meskipun dia dibelah, tapi dia masih tetap berfungsi dan memberikan segala sesuatu yang indah itu bagi orang-orang yang memerlukannya. Erik dan juga Raisa, kita semua akan menyaksikan kamu sebentar lagi. Dan ingatlah bahwa hidup ini menjadi sebuah pilihan yang harus kamu jalankan. Semoga kalian berdua setia sampai maut memisahkan kalian berdua. Tuhan memberkati. Erik dan Raisa, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Saya, Alfontus Erik Saresa, memilih engkau, Rachel Raisa Tania, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Rachel Raisa Tania, memilih engkau, Alfontus Erik Saresa, sebagai suami saya.
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Every move that I made, every inch I've grown. In my heart, in my soul, you're in my bones. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. When the world is falling, holding on. When the light is calling, holding on. When forever rolls on through, I'll be holding on to you. Take it back to yesterday. Now I know everything that I need to say. You're the words on my lips and the melody. You're the key to the door that'll set me free. So I keep holding on. When the world is falling, holding on. When the light is calling, holding on. When forever rolls on through. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu ya Bunda Maria. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. So I keep holding on. When the world is falling, holding on. When the light is calling, holding on. When forever rolls on through, I'll be holding on to you.